Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Nurpadila dari kelas 12 MIPA 5. Saya dari kelompok 3, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Saya membahas tentang latar belakang. Nah, masa Orde Lama atau Orla disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Pada perspektif ketatanegaraan, masa ini diawali dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri kemelut dan ketidakpastian ketatanegaraan. Dengan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menandai kembalinya era pemerintahan presidensial dengan kewenangan besar ada di tangan presiden. Secara normatif, pengelola pemerintahan daerah diatur berdasarkan produk yang dibuat pada masa tersebut, yaitu penetapan Presiden Penpres nomor 6 tahun 1959 dan nomor 5 tahun 1960, bahwa Penpres adalah hukum yang secara kelembagaan tidak ada dalam Undang-Undang 1945. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru, pengelola pemerintahan daerah yang dahulunya memakai pola sentralistik diganti. Pendulum otonomi daerah bergerak kembali, ditandai dengan berlakunya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini keinginannya adalah mengelola pemerintahan daerah dengan mendasarkan diri atas hal objektif di daerah. Era reformasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan pelaksanaan, bukan hanya pengakuan atas persamaan hak, kewajiban, dan kesepakatan. Akan tetapi, pelaksanaan persamaan hak, kewajiban, dan kesepakatan, sehingga demokrasi haruslah hadir sebagai sebuah konsep yang menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan individu dan pluralitas kelompok di dalam masyarakat. Nah, ada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut pilkada. Nah, pilkada ini adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah. Ada yang memenuhi syaratnya, adapun kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih tersebut adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Nah, wakil kepala daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memegang pimpinan kebijakan politik polisionil di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, seorang kepala daerah dan wakilnya harus bersinergi dan harmonis dalam hal berpikir, bertindak, dan bersikap mengutamakan kepentingan bangsa, negara, masyarakat daerah ketimbang kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, kepala daerah dan wakilnya harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil, dan netral dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat atau tindakan-tindakan kepala dan wakil kepala daerah harus memenuhi aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.